masalahnya kita perluas. Kalau hanya 2 populasi kita bisa menggunakan Mann-Whitney. Tapi kalau lebih dari 2 populasi, kalau kita gunakan Mann-Whitney nanti akan banyak terjadi kesalahan yang mengikuti ya, atau ketidaktelitian yang mengikuti. Oleh sebab itu ada satu metode yang lebih singkat dan lebih cepat daripada menggunakan metode Mann-Whitney berulang-ulang. Jadi di sini kita tampilkan metode Kruskal-Wallis ya. Jadi metode ini dipakai untuk menguji rata-rata dari lebih dari 2 populasi ya. Jadi apakah 3, 4, 5 dan seterusnya suatu populasi mempunyai rata-rata yang sama. Ini bisa kita uji dengan metode Kruskal-Wallis. Jadi metode ini merupakan perluasan dari metode Mann-Whitney yang hanya untuk 2 populasi. Nah, dari masing-masing populasi yang berbeda itu kita ambil sampel ya, jadi sampel 1 dari populasi 1, sampel 2 dari populasi yang kedua, dan sampel 3 populasi ketiga sampai sampel ke K dari populasi K. Ukuran sampel itu masing-masing populasi bisa beda karena kepadatannya berbeda. Jadi dari populasi 1 kita ambil sampel 1 ukuran N1, dari populasi kedua kita ambil sampel ukuran N2, dan dari sampel ke K kita ambil ukuran sampel ke K. Jadi tidak harus sama karena kepadatan tiap populasi berbeda. Nah, untuk menghindari bilangan-bilangan yang besar, bilangan-bilangan pengamatan yang besar, kita bisa menggunakan peringkat dari masing-masing pengamatan. Untuk itu kita bikin sampel gabungan dari sampel 1 sampai sampel ke K. Jadi banyaknya ya berarti N besar adalah jumlahan dari NI. I-nya 1, 2 hingga K. Terhadap sampel gabungan ini kita buat peringkat. Misalkan RXIJ ini melambangkan ranking dari pengamatan XIJ atau peringkat dari XIJ. Untuk peringkat 1 diberikan pada datum dengan nilai terkecil hingga peringkat N untuk datum dengan nilai terbesar. Nanti kalau kita temui datum dengan harga yang sama, diberikan peringkat rata-rata. Selanjutnya nanti kita buat jumlahan dari peringkat-peringkat itu ya. Jadi misalkan masing-masing datum ini punya peringkat ya. Ini X12 peringkatnya RX12 dan seterusnya, peringkat dari seluruh kumpulan datum gabungan ini. Kemudian kalau sudah selesai, untuk setiap sampel ini kita buat jumlahan peringkat masing-masing sampel. Jadi R1 itu jumlahan peringkat sampel data-data pada sampel pertama, R2 jumlahan peringkat data-data pada sampel kedua, dan RK itu adalah peringkat dari datum-datum pada sampel ke K. Oke, selanjutnya kita buat rumusan hipotesis untuk menguji apakah rata-rata atau nilai harapan dari populasi 1, populasi 2 sampai populasi ke K itu sama apa enggak? Sama apa enggak? Ya ini harusnya EK ini ya bukan E3 ya. K ya. Oke. Tak ganti aja nanti daripada keliru. Ya. Ini harusnya EK ya. Oke.
Kemudian H1-nya berarti lawan dari H0. Ya, kalau H0 mengatakan semua sama, maka H1-nya ada suatu I dan J yang nilai harapannya dalam hal ini rata-ratanya, ya, rata-rata dari populasi yang suatu populasi berbeda dengan populasi yang lain. Bisa 1 dengan 2, bisa 1 dengan 3, bisa 3 dengan 4, ya pokoknya ada suatu populasi yang berbeda dari yang lain. Jadi kayak semua nilai dari peserta kelas sama, maka negasinya atau lawannya berarti ada siswa yang nilainya tidak sama dengan. Nah, kalau sudah, selanjutnya langkah berikutnya adalah membentuk statistik uji. Jika terdapat datum yang bernilai sama, itu jumlahnya atau frekuensinya cukup banyak, maka kita gunakan statistik uji T yang besarnya ada /S², di mana S kuadratnya ini yang ada di atas ini. Jadi S kuadratnya /N-1 kali jumlahan dari kuadrat peringkat RXI J ya dikurangi dengan banyaknya sampel gabungan N besar kali N besar plus 1 dikuadratkan per 4. Ini S kuadratnya ya. Kemudian bilangan /S² ini kita kalikan dengan hasil pengurangan dari jumlahan RI kuadrat per NI digunakan N kali N plus 1 per 2 dibagi 4. Kemudian kalau kemudian kalau tidak ada datum yang bernilai sama, berarti semuanya berbeda, atau seandainya ada yang bernilai sama, jumlahnya sedikit, ya, relatif sedikit, maka kita bisa menggunakan S-nya lebih singkat, yakni N kali N plus 1 per 12. Sementara statistik T-nya adalah 12 dibagi N kali N plus 1. Ya. Ini kan berarti /S² kan? Ya, jadi sama sebenarnya. /S² ya. Kali sigma I1 sampai K dari RI dikurangi dengan setengah NI kali N plus 1. Dikuadratkan dibagi dengan NI. Atau dengan rumus yang lain, rumus yang di atas ini bisa ditulis sebagai ya ini sebenarnya 12 per N kali N plus 1 kan /S² ya. Kali sigma 1 sampai K dari RI kuadrat per NI, jadi jumlahan dari kuadrat jumlah peringkat per masing-masing sampel dibagi dengan ukuran sampelnya dikurangi dengan 3 kali N plus 1. Jadi ini biasanya lebih singkat kita gunakan sebagai statistik uji ini. Jadi seandainya ada, banyaknya sedikit, itu kadang-kadang juga ya dianggap tidak ada, ya, dianggap tidak ada daripada mungkin menggunakan yang di atas S-nya ngitungnya susah, mungkin lebih cepat yang pakai yang bawah. Tapi kalau mau teliti sekali ya lebih baik gunakan yang nomor 1 kalau memang terdapat datum yang cukup banyak. Ya, karena sedikit banyak itu kadang-kadang juga relatif. Ya. Kemudian kriteria keputusannya kalau K-nya 3, kalau K-nya 3 dan setiap sampelnya ukurannya tidak lebih dari 5. Jadi N1 5, N2 4, N3 1 misalnya. Pokoknya atau 5 juga enggak apa-apa. Pokoknya tidak lebih dari 5. Dan tidak terdapat datum yang bernilai sama, semuanya berbeda nilainya, harganya, maka dapat digunakan tabel Kruskal-Wallis untuk mencari bilangan pembandingnya di sini yang kuantilnya tadi ya. Jadi kuantil sebagai pembanding pada kriteria keputusan bisa digunakan
tabel Kruskal-Wallis. Cuma tabel Kruskal-Wallis ini terbatas untuk ukuran sampel yang tidak lebih dari 5. Kesimpulannya nanti tolak H0 pada taraf signifikansi alfa jika T-nya itu melebihi atau paling tidak sama dengan kuantil yang sesuai dengan N1, N2, N3, alfa. Bentuk tabel Kruskal-Wallis itu seperti ini ya. Jadi ukuran sampelnya untuk 3 kelompok itu paling tinggi 5. Kemudian ini 1 min alfanya. 1 min alfanya bisa dilihat di sini. Contoh misalnya untuk ukuran sampel pertama 5, ukuran sampel kedua 4, ukuran sampel ketiga 2. Untuk alfa 5% berarti nanti terkait dengan bilangan 5,2 sebagai kuantilnya. Nah, kemudian kalau situasi yang lain muncul, misalnya kita tidak dapat memperoleh bilangan dari tabel, bisa karena ukuran sampelnya ada yang lebih besar dari 5, misalnya 6, 3, dan 2 gitu misalnya. Atau lebih dari itu, pokoknya bilangan-bilangannya di tabel itu melebihi dari 5, salah satunya. Kemudian yang kedua, bisa jadi datanya ada yang sama nilainya, datumnya ada yang bernilai sama, maka bilangan yang tidak ada di tabel Kruskal-Wallis bisa kita dekati dengan mencari kuantil dari distribusi G kuadrat dengan derajat bebas K-1 ya. Jadi nanti bisa kita dekati dengan bilangan ini. Misalnya kita cari 1 min alfanya berarti 0,95 terkait dengan derajat kebebasan K-1. Kalau K-nya 3 berarti ya K-1-nya 2. K-1. Jadi di sini terkait dengan bilangan 5,9. Oke. Jadi kalau nanti kita mempunyai ukuran populasi yang lebih besar dari 5 salah satunya ya, maka kita tidak bisa menggunakan kuantil eksak dari Kruskal-Wallis, kita bisa dekati dengan distribusi G kuadrat. Dengan kuantil 1 min alfa, derajat bebasnya adalah K-1. Selanjutnya, kalau nanti di dalam pengujian itu menghasilkan penolakan hipotesis H0, ya berarti kan kesimpulannya ada yang tidak sama rata-ratanya, maka kelompok yang tidak sama itu bisa kita cari dengan melakukan perbandingan ganda. Nah, kita dapat simpulkan bahwa populasi I dan J itu akan berbeda jika memenuhi ketidaksamaan ini. Jadi jika RI per NI dikurangi RJ per NJ, nilai mutlaknya lebih besar dari distribusi kuantil dari distribusi Juden dengan derajat kebebasan N-K ya, dengan kuantil 1 min alfa per 2 kali S kuadratnya tadi ya. Kemudian dikalikan dengan N min 1 min T per N min K pangkat setengah atau akar dari ini ya, pangkat setengah dikalikan dengan akar dari 1/NI plus 1/NJ atau dikalikan dengan 1/NI plus 1/NJ pangkat setengah. Jadi ini sebenarnya kan bentuk akar gitu ya, boleh. Kadang pangkat setengah kan akar. Jadi nanti bisa Anda cari melalui tabel distribusi Juden. Keterangannya ada di contoh paling atas ini ya, misalnya berapa probabilitas dari T2,086 ya, berarti nanti dicari di sini 0,025 Anda bisa nyari ya, terkait dengan derajat bebas N-K dan alfa yang sesuai. Jadi kuantil itu ada di
garis dasar ini, ya, titik di garis dasar yang peluangnya itu ada di ini. Sementara yang di blok hitam itu adalah 1 min alfanya. Ya. Oke. Oh sorry, yang di blok hitam itu alfanya, maaf. Yang di blok hitam itu alfanya. Jadi ini adalah kuantil 1 min alfa. Oke, nanti bisa dicari di bilangan ini. Ya. Kemudian kalau itu bilangan ini sudah kita dapatkan, kemudian hitungannya sudah kita kerjakan, kita bandingkan dengan RI per NI dikurangi RC per NC, nilai mutlaknya. Kalau ternyata bilangan di sebelah kiri ini lebih besar dari bilangan di sebelah kanan, ya berarti kelompok I dan J ini berbeda rata-ratanya. Oke, sebagai contoh mungkin bisa lebih menjelaskan. Jadi 3 merek bola lampu A, B, dan C ini akan diuji tentang ketahanan masa hidupnya. Caranya merek A diambil 5 lampu, masing-masing dihidupkan sampai putus. Ternyata lampu yang pertama itu putus sampai 73 jam, kemudian yang kedua 64 jam, dan seterusnya. Kemudian jenis lampu B juga dengan perlakuan yang sama, kita peroleh masa hidup 84 jam, kemudian yang kedua 80 jam, dan seterusnya. Sementara yang C itu masa hidupnya 82 jam, 79 jam, dan seterusnya. Kita lihat di sampel A, ini ukuran sampelnya ada 5, kemudian di kelompok B ada 4, dan di kelompok C ada 4. Sehingga kita bisa menggunakan kruskal Wallis karena ukuran sampelnya tidak lebih dari 5. Ya, masing-masing tidak lebih dari 5. Ujilah dengan alfa 5%, apakah ketiga merek bola lampu tersebut mempunyai masa hidup yang relatif sama. Maka kita buat rumusan hipotesis. Nolnya adalah mu A sama dengan mu B sama dengan mu C, atau rata-rata hidup dari lampu A sama dengan rata-rata hidup dari bola lampu B dan sama dengan rata-rata hidup dari lampu C. Melawan H1-nya rata-rata hidup dari kelompok I tidak sama dengan rata-rata hidup dari kelompok J untuk suatu I dan J, atau suatu I yang tidak sama dengan J. Nah, kita gunakan data peringkat untuk mengeliminasi kesulitan karena kita bekerja dengan bilangan yang besar. Jadi ini kita bawa ke bentuk ranking saja atau peringkat saja, di mana data terkecil, ya, datum 62, ya, datum terkecil yang 62, kita kasih peringkat 1, dan yang terbesar yakni 84 kita kasih peringkat ke-13. Dan dari penglihatan kita bisa tahu bahwa tidak ada data yang bernilai sama, sehingga nanti statistik ujinya bisa kita sesuaikan. Kemudian ini jumlah peringkat dari kelompok pertama itu ada 16, jumlah peringkat kelompok kedua ada 42, dan jumlah peringkat dari kelompok ketiga ada 33 dengan masing-masing ukuran sampelnya kelompok 1 5, kelompok kedua 4, dan kelompok ketiga 4. Dan ukuran sampel gabungannya ya berarti 5 ditambah 4 tambah 4 ya, ada 13. Ini bilangan-bilangan yang nanti akan kita pakai ya. Jadi RI, NI, dan N nanti kan kita pakai. Oke. Kemudian T-nya adalah 12 dibagi N kali N ke 1 ya, kali
jumlah kuadrat dari jumlah apa? Dikalikan dengan jumlahan kuadrat jumlah ranking ya. Jadi sini 16 kuadrat bagi 5 tambah 42 kuadrat bagi 4 tambah 33 kuadrat bagi 4 dikurangi n kali 3 kali n plus 1 ya. Jadi 3 kali 13 plus 1. Nah, dengan cara yang sederhana Anda akan mendapatkan bilangan 8,4 ya, 8,4. Nah, angka 8,4 ini nanti kita bandingkan dengan tabel Kruskal-Wallis karena kan ukuran sampelnya tidak lebih dari 4 masing-masing ya. Nah, untuk kuantil Kruskal-Wallis yang akan Anda lihat di bawah ini, untuk ukuran 544 ya ini, 5, ukuran kedua 4, ukuran ketiga 4, terkait dengan alfa 5% akan kita peroleh bilangan 5,61 ya, sini. 5,61 berarti angka kita yang 8,4 tadi yang lebih dari 5,61 mengantarkan kita pada kesimpulan tolak H0. Apa artinya? Ada merek bola lampu yang mempunyai rataan yang beda dari yang lain. Nah, dari penglihatan bisa Anda lihat bahwa kelompok yang berbeda itu jalan adalah kelompok B. Kelompok B lebih tinggi dari yang lain. Ini 16 sama 33 ya, secara statistik masih kurang signifikan perbedaannya karena mungkin dianggap sebagai perbedaan yang akibat sampel semata, sementara yang dari kelompok B ini perbedaannya cukup signifikan ya, cukup nyata. Ya. Contoh yang keempat. Misalnya, kok contoh yang keempat. Contoh berikutnya, maaf. 4 metode yang berbeda untuk menanam jagung. Menghasilkan berbagai hasil per hektar di berbagai petak tanah, di mana keempat metode tersebut dicoba. Dan hasil dari percobaan mendapatkan metode pertama, ini observasinya atau pengamatannya, ini adalah rata-rata dari beberapa petak jagung ya, petak tanaman jagung. Kemudian ini dari kelompok yang kedua dengan metode yang kedua, ini adalah observasi hasil tanaman jagung dengan metode yang ketiga, dan yang terakhir ini adalah observasi dari tanaman jagung dengan metode yang keempat. Kemudian dibuat ranking untuk lebih menyederhanakan perhitungan. Ranking pertama diberikan untuk data yang kecil, paling kecil, ini 77. Dan ranking yang terakhir diberikan pada data dengan observasi yang paling tinggi. Sini yang paling tinggi akan diberikan peringkat ke 34. Oke. Dan itu berkaitan dengan hasil dengan besaran 101. Kemudian kita lihat di sini ada beberapa yang sama. Nah, untuk data-data yang sama diberikan peringkat rata-rata. Misalkan kita menganggap bahwa yang rata-rata ini relatif sedikit, ya, maka kita bisa menggunakan statistik yang lebih sederhana, ya, statistiknya lebih sederhana. Pada soal ini kita diminta untuk menguji apakah rata-rata kelompok 1, 2, 3, dan 4 ini sama semua. Kalau seandainya ada yang tidak sama, kelompok mana saja yang berbeda. Jadi ada uji lanjutan di sini. Oke. Jadi rumusan hipotesisnya dibuat di muka ya. Jadi anunya keempat metode adalah ekuivalen, sama, dan satunya beberapa metode penanam jagung cenderung memberi hasil yang lebih tinggi dari kelompok yang lain. Nah,
Dengan mengabaikan data yang bernilai sama, artinya kita menganggap atau mengasumsikan bahwa data-data semuanya berbeda atau jumlah yang sama itu cukup sedikit kan, kita bisa menggunakan statistik uji yang lebih sederhana, yakni 1/S² adalah 12/N kali N plus 1, di mana N-nya ada jumlahan tadi ya, ada 34 ya. 34 kali 34 plus 1. Di sini tadi ya, kuadrat dari masing-masing RI bagi NI. Jumlahkan ya, kemudian dikurangi dengan 3 kali N plus 1. Pembandingnya nanti kita gunakan tabel C kuadrat, karena kan Kruskal-Wallis tidak bisa memenuhi, tidak menyediakan untuk ukuran sampel di atas 5. Bandingkan dengan tabel kuantil 1 min alfa dari C kuadrat dengan derajat kebebasan K-1. Kalau T-nya melebihi bilangan kuantil ini ya berarti nanti H0 ditolak. Kalau tidak ya berarti H0 diterima. Nah, pengolahan data kita dengan statistik tadi menghasilkan bilangan 25,46. 25,6 di mana ini diperoleh dari 12 dibagi N kali N plus 1 dikalikan dengan jumlahan RI kuadrat bagi NI, jadi RI kuadrat bagi NI. Ini kuadrat dari peringkat tadi ya, dibagi dengan ukuran sampelnya untuk masing-masing sampel, dikurangi dengan 3 kali N plus 1. Dan hasilnya adalah 25,4 tadi. Kesimpulannya, ya karena T-nya melebihi 7,815 yang kita peroleh dari C kuadrat dengan alfa 5%, derajat kebebasan 3, berarti ada di antara kelompok tadi yang berbeda rata-ratanya. Nah, sekarang jadi masalah adalah kelompok mana yang berbeda. Oke, untuk menjawab kelompok mana yang berbeda, kita bandingkan untuk setiap kelompok, setiap pasangan kelompok I dan J. Jadi 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 2, 1, 2, 3 ya, tadi 1, 2 sudah, 2, 3, 2, 4, dan 3, 4. Bandingkan dengan bilangan yang kita peroleh dari distribusi student T dengan kuantil 1 min alfa per 2 dan derajat kebebasan N min K. Ya. Oke. Untuk melihat metode mana yang berbeda, kita hitung S kuadratnya adalah N kali N plus 1 per 12. Kemudian hasil dari S kuadrat ini masih kita kalikan dengan N min 1 per T dibagi N min K. Ketemu 24,911 dan ini nanti yang akan dikuadratkan. Ya. Nah, kita bandingkan dengan bilangan RI per NI dikurangi RJ per NJ. Ya. 2,041 ini kita peroleh dari distribusi student dengan derajat kebebasan N min K. Kemudian 24,911 ini tadi hasil dari bilangan ini dipangkatkan setengah atau di akar sama aja, dipangkatkan setengah kali. Nah ini bilangan 1/NI plus 1/NJ ini kan berbeda untuk setiap I dan J. Ya. Jadi untuk 1,2 dengan 1,3 kan berbeda. Yang depan tetap, ya. Ini nanti diisi sesuai dengan ukuran sampel masing-masing. Oke, misalnya dari sampel 1 dan 2 diperoleh bilangan RI per NI dikurangi RJ per NJ 6,5 dan bilangan yang terakhir sebagai batas kondisi adalah 4,68. Demikian juga untuk populasi 1 dan 3 kita peroleh bilangan. Dan ini meliputi seluruh variasi kelompok ya, jadi 1, 2, 1, 3, 1, 4, kemudian 2 dengan 3, 2 dengan 4, dan 3 dengan 4. Dan Anda lihat di sini bahwa bilangan di ruas kiri ini semuanya untuk masing-masing kelompok itu kok
lebih besar dari bilangan di ruas kolom ketiga ya. Ya. Berarti ini menunjukkan untuk setiap kasus 12, 13, 14, 23, 24 dan 34 ya, menunjukkan bahwa setiap pasang populasi mempunyai rata-rata yang berbeda. Jadi ini tidak hanya sekedar tidak sama, tidak sekedar ada yang tidak sama, ternyata hasil ini menunjukkan bahwa semuanya berbeda. Semuanya berbeda. Oke, ini yang saya sampaikan dengan metode Kruskal-Wallis. Nanti contoh-contoh yang ada di buku Conover maupun buku Daniel bisa Anda coba. Kalau ada sesuatu yang masih mengganjal bisa didiskusikan dengan asisten ya, atau dengan saya boleh-boleh saja lah. Tapi bekerjalah dengan asisten dulu lah biar terjadi diskusi yang lebih egaliter gitu ya, lebih setara. Nanti kalau diskusi dengan saya Anda terlalu merasa di bawah ya, nggak hidup ya. Silahkan nanti biar kalau ada hal yang masih dianggap kurang jelas asistennya bisa tanya ke saya. Oke, ada pertanyaan silahkan. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada silahkan belajar, kemudian temukan kasus-kasus baru dan selalu berdiskusilah dengan teman. Terima kasih.